Mudah-mudahan apa yang Atia senangi, segala hal yang memang dia cita-citakan dan dia inginkan, semoga semuanya bisa dia pertanggungjawabkan dengan baik. Ya, jadi kebetulan pada hari ini kami ada preskon dan hearing session buat pertama kalinya single Atia yang terbaru yang baru akan rilis nanti tanggal 4 Juli tahun 2023. Nah, kebetulan lagu ini cukup spesial buat kami, terutama buat Atia, karena kami meremake lagu dari salah satu band legendaris ya, J-Rocks, lagu Ceria. Dimana lagu ini kita remake menjadi satu lagu baru dengan point of view anak-anak, jadi ceria versinya anak-anak. Salah satu faktor utamanya sih lirik lagu ini itu sangat menggambarkan keceriaan ya, yang memang lagu ini dia bawakan oleh salah satu band istilahnya dengan usia yang cukup dewasa gitu ya. Tapi saya melihat lirik lagu ini itu juga sangat bisa mewakili perasaan anak-anak, dimana kan kayak anak-anak itu harus happy, harus ceria gitu. Jadi begitu diskusi dengan produser kita, Kak Jerry Koel, akhirnya kita bisa berusaha untuk tetap mempertahankan esensi lagu ceria yang memang sudah cukup terkenal pada masanya ya, tapi dengan lebih fresh dan dengan point of view yang baru, yaitu tadi point of view anak-anak. Alhamdulillah aku seneng banget, suka sama lagunya enak, lagunya juga lirik-liriknya juga membawakan yang energi positif ke J-Rock. Oh, menurut aku yang versi J-Rock itu lebih ke rock banget. Kalau punya yang aku itu kayak lebih ke anak-anak, ke ceria gitu. Tapi nyaman, maksudnya musik favorit Anda juga salah satunya yang ini. Iya, lagu nostalgia favorit Atia salah satunya juga yang Ceria Jerus. Dikit nentuin nggak sih ketika produser menawarkan musik seperti itu, apakah Atia ada langsung iya atau sebenarnya Anda juga menyesuaikan dengan kemauan Anda sendiri? Kita tentuin sih. Kalau dia sendiri tuh memang suka nyanyi tuh di umur 2 tahun tuh dia udah bisa mulai mengenal cepat untuk nangkep nada ya. Tapi untuk secara seriusnya itu pada saat umur 5 tahun. Jadi begitu dia menunjukkan keseriusannya dan mengungkapkan bahwa dia ingin bernyanyi, usia 5 tahun kita mulai cari tempat les untuk melatih ya, mengasah. Nah dari situ dia udah mulai nyanyi dari panggung-panggung, ikut lomba, karena kami sebagai orang tua pun berusaha untuk memberikan ruang ke Atia gitu. Karena selain harus istilahnya punya bakat yang diasah secara kemampuan dan teknik, juga dia harus punya pengalaman merasakan bagaimana sih nyanyi di atas panggung seperti apa. Gimana ya? Mungkin udah lebih dari 3 negara. Sebenarnya sih alhamdulillah, kalau mau ditarik ke belakang, sebenarnya justru kompetisi Sanremo Junior itu merupakan salah satu alasan dia untuk akhirnya mau bernyanyi. Jadi pada saat itu tahu kompetisi itu ketika Lyodra ya tahun 2019 ikut Idol, waktu itu kita lihat oh ada kompetisi ini, dia pengen. Nah di situ akhirnya yang tadi saya udah sempat ungkapkan juga, dia akhirnya bikin, kita kebetulan ayahnya itu ya memang sangat ini ya visioner. Jadi begitu dia punya mimpi itu dia ngajarin dia punya dream book sendiri sebenarnya. Nah di dream book itu dia memang menulis aku ingin ikut Sanremo Junior, dia pengen punya single lagu, dia pengen punya album dan pengen punya konser dongeng seperti Kanaura, karena kan dia sangat mengidolakan Naura. Nah dari situ alhamdulillah karena kesungguhannya dia juga selain juga berikhtiarnya dia mengisi istilahnya apa ya, melatih bakatnya, juga dia istilahnya apa ya, rajin berdoa juga dan meminta. Itu sih poinnya sih, kita sebagai orang tua selalu bilang selain berusaha juga kita harus tetap meminta pada Sang Pencipta gitu ya. Dan alhamdulillah tuh dia menunjukkan itu semua, tidak hanya ikhtiar tapi juga kayak berdoanya pun dia benar-benar sungguh-sungguh meminta untuk semua mimpian di dream book-nya itu terwujud gitu. Yang penting itu konsisten berdoa terus dan berlatih terus. Insya Allah mudah-mudahan ada rencananya, tapi kapannya nanti pasti kita
undang teman-teman media juga. Tapi insya Allah memang ada rencana ke depannya untuk membuat satu album. Kalau dibilang perbedaan itu ada, tapi memang masih dalam satu benang merah yang sama gitu loh. Dengan usianya dia sih, memang dia sendiri genrenya itu memang lebih ke pop ballad dan juga musical sih. Jadi nggak akan jauh-jauh dari genre musik itu. Dan tentunya karena usianya dia masih anak-anak, ya tetap masih dengan lingkup yang memang ramah anak-anak gitu sih. Sebenarnya kita berdua itu penikmat musik, penyuka musik. Ayahnya juga sangat, referensi musiknya sangat luas, tapi memang penyuka lah gitu bisa. Saya juga sama sih. Enggak juga sih. Kalau memfilter pastinya kita pengen jadi orang tua yang istilahnya kita tetap membebaskan dia, tapi kita tetap mendampingi dan menjaga sih. Kalau misalnya kayak memfilter ya mungkin kalau kaitannya dengan sosial media segala macam ya memang dia memang belum boleh untuk pegang sosial media, jadi semua sosmednya masih kami yang handle, termasuk juga untuk gadget. Ya alhamdulillah kita juga komit, dia juga ikutlah aturan bahwa ada batasan lah ya, ada jam-jam tertentu dia boleh main gadget atau enggak. Kalau dari sisi lagu sendiri memang kami terutama kalau pada saat perform ya, kita sangat membatasi lagu-lagu yang memang masih ramah anak-anak yang sesuai dengan usianya dia. Kalau proses sendiri itu semua kita serahin ke produser sih, sama label yang ngurus. Berapa lama itu kira-kira? Kurang lebih 4-5 bulan ya, sampai akhirnya jadi. Dari proses izin, rekaman, sampai sekarang itu kurang lebih 4-5 bulan. Bismillah, harapan doa ke depannya untuk Atia, insya Allah bisa menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, masyarakat, agama, dan insya Allah dari apa yang bakat yang dia miliki, yang diberikan oleh Sang Pencipta, itu dapat digunakan menjadi hal yang kebaikan untuk sesama. Itu aja. Pastinya sama seperti ayahnya, mudah-mudahan apa yang Atia senangi, segala hal yang memang dia cita-citakan dan dia inginkan, semoga semuanya bisa dia pertanggungjawabkan dengan baik dan tentunya mendapat berkah dari Allah, dan juga semua itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya juga.